Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki majelis ilmu perguruan tasawuf tingkat tinggi setiap hari Kamis, ada dua pengumuman. Allah Ta'ala bi'ulumihi bid-daraini amin. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang ini sering ulun ulang juga. Mudahan masuk ke dalam telinga, masuk ke dalam otak, dan masuk ke dalam hati, dan mengamalkannya secara sempurna. Yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hudur majlis alim afdalu min salati alfi raq'ah wa iyadatu alfi marid wa syuhudu alfi janazah. Faqila ya Rasulullah, wa man qara'atal Qur'an faqala wa hal yanfa'ul Qur'an illa bil ilmi. Artinya bermula hadir pada tempat duduk orang yang mengajarkan ilmu. Ilmu ada tiga, ada boleh dicaci maki. Pertama, ilmu Allah itu syariat atau fikih. Kedua, ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Ketiga, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Nah, di tiga majelis ini siapa hadir itu terlebih afdol, ujar kita terlebih bagus afdol daripada sembahyang 1000 rakaat yang Tuhan makbul, Tuhan terima. Hadir 1 jam atau lebih, nah itu 1000 rakaat. Dan daripada afdal daripada mengunjungi 1000 orang yang sakit. Sunnah Nabi kita sunat melangi orang sakit. Dan lebih afdal pulang daripada hadir mengantar 1000 jenazah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kayak apa kalau baca Quran? Bagus juga kalau. Maka sabda Nabi menjawab, membaca Al-Quran, kata Rasulullah, tiada bermanfaat membaca Al-Quran itu melainkan dengan ilmu. Nah, ada pertama jangan riya, kemudian jangan salah hurufnya, makhraj huruf dan tajwidnya. Jadi banyak. Kalau nanti kan kada pakai tajwid, memang hadir di majelis nih, termasuk majelis taklim hasanah hari Kamis. Cuman secara sempurna, nang dimaksud hadir di sini ada kehormatan. Itu maksudnya ada di kedisiplinan. Kayak orang sekolah juga, artinya datang minimal jam 9:30 karena kita rutin memulai jam 9:30. Kalau tadi lewat lah. Jadi kalau bisa jam 9 start. Nah, mulai awal muqaddimah sampai doa itu yang dapat fadilah ini. Tapi kalau datang patangahan boleh berdahulu, atau datang patangahan boleh taimbai kada dapat di sini. Hanya dapat fadilat hadir saja. Fadilat hadir itu doa malaikat. Dan pulang nang datang kehabisan sudah untung berdoa, itu namanya kada dapat sama sekali. Telur kan kada. Kayak kita ke masjid panambayan sapi sekong nang kedua ayam jago Bangkok. Datang terakhir orang khutbah dah intalu puyuh nilai pahalanya. Nah, jadi ini maksudnya datangnya sesuai dengan aturan. Jadi kita di sini jam 9 start, bila hadir barataan dimulai jam 9:30. Itu aturannya. Nah, jadi kalau masuk kategori di situ dapat manfaat hadis Nabi tadi. Nah, kemudian hari ini kita tetap membahas ilmu tasawuf tingkat tinggi. Di dalam kitab yang dibaca hari ini, kitabnya yang kayak dahulu juga, yaitu halaman 7
Bagi yang membawa kitabnya silahkan membuka kitab Amal Ma'rifat, namanya halaman 7 baris dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ke-7 dan baris ke-8 pertengahan, dihitung dari garis tengah atas baris ke-8. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin. Itulah sebabnya Luqmanul Hakim berkata, memberi wasiat kepada anaknya. Ya bunayya innad dunya bahrun amir ila akhirih. Artinya, wahai anakku, sesungguhnya dunia ini laut yang amat dalam dan amat luas. Jadi dunia ini diumpamakan laut dalam dan luas. Jadi semalam kan di awal dikisahkan kalau kita hendak mengaji ma'rifat tasawuf itu adalah mengambilnya di tengah laut. Diumpamakan satu nilai yang berharga tinggi adalah intan berlian mutiara. Tidak dapat intan berlian mutiara itu terkecuali ada punya kapal dan ada lautnya. Nah, kapal itu diumpamakan syariat. Kemudian tarekat. Jadi tarekat itu laut diumpamakan tarekat. Kemudian di tengah laut kita wajib bacabur banyalam, mengambil mutiara, itu ilmu ma'rifat atau hakikat. Artinya apa? Artinya kalau orang hendak tahu ilmu ma'rifat, paham dan kau memakai, syariat dikaji. Nah, tarekat dikaji. Kemudian hakikat kita kaji juga. Nah, amun kada bisi kapal kayak apa hendak ke tengah. Kada masuk akal, sembahyang kada mau, bersedekah kada mau, panyangitan pulang kada penyabaran, kada redo, kada kawa masuk. Berarti kan kada bisa tarekat, kada bisa lautnya. Nah, lalu wahai anakku, ujar sidin, sesungguhnya dunia ini laut yang amat dalam dan luas. Bukan sedikit manusia yang berbahaya karenanya dunia tadi. Maka dari karena inilah hendaknya jadikanlah kapal engkau padanya itu syariat dengan takwa kepada Allah yang sebenarnya. Jadi untuk selamat di laut tadi kita punya kapal isinya takwa. Kemudian dimuati lagi kapal tadi. Nah, itu dengan iman nang sampurna, iman ayan itu ma'rifat kepada Allah. Dan berlayarlah kamu. Nah, layarkanlah aja kita jalani dunia. Menjalani dunia itu diumpamakan kapal. Engkau dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau selamat dunia dan akhirat. Nah, ini ada di Quran. Jadi di sini ada muatan kapal tadi, yaitu kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berserah kepada Allah taala ini ada dua macam. Yang pertama dengan kata-kata, dengan ilmu. Jadi iman ilmu. Amal ibadah ulun serahkan kepada pian ya Allah. Mobil dan pahumaan ulun dan rumah ulun, kendaraan ulun sudah ulun kunci, ulun serahkan kepada pian ya Allah. Ini orang menyerahkan tingkat dasar. Kalau orang kelas tingkat tinggi bukan begitu. Itu orang banyak kayak itu juga berataan, kada perlu belajar. Mulai bahari tahu dah. Nah, anda pasarah aja Allah, hilang kakak. Nah, sudah anda kunci. Nah itu. Nang terbaiknya arti daripada berserah kepada Allah seperti Nabi Ibrahim yang dilempar ke api. Nah, inilah yang diterima Allah, tidak ada masalah apa-apa, tidak bermasalah. Karena Allah menerima itu ada yang bermasalah, ada yang tidak. Yang tidak bermasalah ini adalah orang-orang muntahid atau orang-orang ma'rifat. Cara menyerahkan kepada Allah menjalani dunia kapal di dunia ini yaitu seperti orang mati di tangan paman dia.
Pahamannya aja. Nah, pahamannya orang nang mati tadi duduk kada bisa songorongan, didudukakan. Behereng ke kiri ke kanan orang mamandi kada kawajuenya, kada bisa garah. Nah, dehereng akan ke kanan, dehereng kan ke kiri, udu diuduyakan, tayamum ditayamumyakan, dikusukakan, samian diparaduakan. Itu arti tawakal. Artinya apa? Artinya yang punya gerak-gerik nang kau mendudukakan tadi nang si pamandian. Jadi maksudnya begini, pamandian itu ialah Allah. Mayat itu adalah kita maksudnya. Jadi berdiri batingadah bertawakal mengunci kada gawian kita. Ini tawakal yang tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Memang warga negara Indonesia hak milikinya juga jalan. Orang Indonesia hak milikinya juga. Kendaraan boleh jalan. Tapi waktu razia ada permasalahan. Ada punya SIM kada? Ada punya STNK kada? Apa bannya masih gundul atau tidak? Babunya kada klapsonnya. Banyalah kada anunya. Kan itu walaupun punya kita. Nah, jadi kelengkapan itu ialah orang ma'rifat. Jadi Ibrahim dilontar ke api. Apa jawab Nabi Ibrahim? Datang pertolongan dari Jibril. Hai Ibrahim, aku ingin menyelamatkan kamu. Mau kada ditolong? Kata Jibril. Begitu. Kata Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku tidak perlu pertolongan siapapun. Hanya nang kau menolong. Hanya nang hendak minta pertolongan. Bukan aku, bukan apa. Adalah Allah. Akhirnya selamat. Jadi api tadi dingin. Nah itu. Jadi ini orang ambil gasan tawar dingin. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Dia pakan ampih kedinginannya. Makanannya bertambah panas. Ada mesti juga. Jangan nang angin. Sedangkan nang obat aja kan. Nang 300.000 basakit. Apalagi nang Nah, lalu supaya tahu apa hukumnya. Boleh kada tabib dokter tiup tadi nanggar harga seperti pil seperti dokter. Dalam hadis boleh. Nang ujar orang baru itu pikaras. Padahal kalau pikaras itu kan sukareda. Tapi si tabib tadi aku menawar panas, aku minta bayar 50.000. Bila kada bayar kada menawar boleh. Boleh minta seperti tabib biasa, dokter. Terbukti zaman Nabi Muhammad SAW di perjalanan setelah pulang perang, nah duit sudah tiis, makanan sudah tiis, tahu yang tiis, artinya hendak habis. Kebetulan di satu buah kampung Batahan ada orang situ kuciak orang tua menangis, tangis tuha atau tangis kakak makan bang. Nah, lalu di situ tahu rombongan Rasul, lalu pambakal datang, ujar pambakal kawalah menolong. Kebetulan ini nah pambakal juga nang takana diikut kalajangking. Pak kalau tahu juga kalajangking bisa melihat gambarnya.